14-15. Oke. Silakan dibaca. Silakan yang mau melayani, membantu membaca firman Tuhan. Ya, kemarin Sulawesi, ini Nias ini suaranya horas bah. Ya, sudah bunyi itu. Silakan dibaca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang. Ini bicara semua orang, setiap orang. Ya, hanya orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau nggak dipimpin Roh Allah, ya Allahu alam, nggak tahu siapa itu. Kalau anak Allah, pasti dipimpin Roh Allah. Bawahnya ini, saudaraku. Makanya saya katakan Roh Kudus itu penting. Ya, saya percaya kita sudah mengerti lah. Akan memiliki kita percaya dalam hati kita ada Roh Kudus. Ya. Dari sini, ayat ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kamu tidak terima. Menerima kan berarti ya ada yang kita terima. Roh perbudakan. Lawannya Roh Kudus di sini dibandingkan dengan roh perbudakan yang bikin kamu takut. Roh yang memperbudak kamu. Siapa sih yang memperbudak itu? Nanti kalau saudara bisa baca seluruhnya sih sebetulnya. Nanti bisa ngerti kok apa yang dimaksud roh perbudakan itu. Siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Dosa. Iblis. Ya itu kan, produknya iblis kan dosa itu. Kamu tidak menerima roh perbudakan, roh yang memperbudak kamu. Iblis itu memperbudak. Dosa memperbudak. Ya. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Ya tentang dosa, keselamatan itu artinya kita sedang belajar tentang keselamatan. Itu dibebaskan dari dosa, dari iblis, dari yang jahat. Oke ya, kamu enggak lagi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Coba, orang ibadah, Mas Paulus dari Bali juga, ngerti ya? Saya enggak tahu, saya punya keluarga di Bali juga. Itu kan, maaf ya, kalau saya soalnya dengar dari saudara saya sendiri, dia punya ya tempat ibadah, apa pura namanya ya. Soalnya ini harus dilestarikan katanya ya. Kalau Mas Putu, ya bener kan Putu. Kan sudah dalam Tuhan kan, sudah enggak ada gitu-gitu lagi kan. Tapi setiap rumah ada itu kan ya, ada. Soalnya kalau tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Kalau tidak melakukan, kamu misalnya lahir sudah Kristen ya, kan keluarganya yang dijamah sih. Jadi walaupun ada nama, tapi paling tidak ngerti tradisi orang di sana ya. Kalau tidak melakukan itu kan kayak dimarahi nenek moyangnya, dimarahi dewanya. Leluhur bisa marah. Enggak cuman ini aja, ada kok ajaran ya agama lain yang ada leluhurnya itu bisa marah nanti. Dewanya bisa marah, Tuhannya bisa marah. Kalau kamu, jadi akhirnya agama nakut-nakutin. Agama yang nakut-nakutin, ini maaf, roh perbudakan. Coba pikir lagi, agama apa yang nakut-nakutin? Diancam, penuh dengan ancaman. Nah, Kristen tidak. Allah kita adalah ya sih enggak ada. Kamu enggak nerima roh perbudakan yang bikin kamu jadi takut. Anda ke gereja takut? Maksudnya takut kalau aku enggak ke gereja. Nah, ini orang Kristen yang pikiran gitu berarti masih ada roh perbudakannya. Nanti enggak diberkati aku. Nanti kalau enggak ke gereja aku enggak masuk surga. Nanti aku kalau enggak ke gereja enggak selamat aku. Takut. Anda ke gereja karena apa sih? Saya mau tanya. Ke sini loh, kenapa? Kalau orang Jawa ini mungkin kayak takutin, sungkan mungkin, ayo sungkan. Enggak, ini contoh, ini yang umum. Enggak ya, puji Tuhan. Untuk Tuhan ya. Tapi maksudnya kadang-kadang kan, sungkan aku. Enggak teko kok dibesuki lagi kalau enggak datang. Kalau enggak datang ditanyain lagi. Wah, ya apa saudaraku? Coba ini renungkan. Kalau ada Roh Kudus enggak seperti itu. Enggak bikin kamu takut. Ya. Bikin takut. Ibadah karena kalau nanti aku jangan-jangan dihukum, enggak diberkati. Kamu enggak terima roh perbudakan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Yang menjadikan kamu anak Allah. Ini loh, bukan roh budak, tapi roh anak. Amin. Menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru oleh roh itu, minggu lalu kan sudah belajar, orang penuh Roh Kudus mulai berkata-kata.
Ya, baca di WA Group itu didalemi, kadang memang panjang saudaraku ya. Tujuan saya biar mendetil, itu aja saya kurangi detailnya, kalau enggak kelenger Anda nanti. Anda pelajari di situ. Salah satu ciri orang dipenuhi Roh Kudus itu muncul kata-kata. Waktu itu kan bahasa-bahasa baru yang itu Kisah Rasul 2 itu ya. Ini ada kata-kata yang diserukan. Apa kata-katanya saudaraku? Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini roh anak. Bukan roh budak. Manggil Tuhan sebagai Bapak. Ini loh Roh Kudus. Ini yang dipimpin Roh Kudus. Ini loh Kristen yang benar itu. Oh bukan berarti orang Kristen yang benar tiap hari ngapalin lagu. Ya apa? Itu lagunya apa itu pertamanya? Ku mau cinta. Bukan masalah nyanyinya. Kalau cuma nyanyi doang, apa artinya gitu loh. Cuma nyanyi, cuma melafalkan, nggak ada artinya. Ini loh hatinya. Kamu hati sebagai seorang anak apa enggak? Manggil Tuhan itu Bapak. Jadi datang ke gereja itu karena ada. Lah sudah saya jelaskan kan minggu lalu. Enggak tahu berapa minggu lalu. Kristen itu bukan sekedar agama. Kristen itu adalah suatu hubungan. Dia Bapak kita anaknya. Anak mesti datang mencari bapaknya. Ganti aja nih, enak mana yang? Ada yang satu agak tes, oke rasanya ya, agak lemah suaranya, oke. Dia Bapak, kita anaknya. Nah ini loh, itu cirinya karena ada Roh Kudus. Selalu ingat Tuhan itu Bapaknya, amin. Selalu ingat Tuhan itu Bapakku, itu Bapakku, rawat dia aku. Nggak takut aku punya bapak gini bener, saudara punya bapak jenderal, kendel nggak saudaraku? Ugal-ugalan. Kalau punya bapakmu loh, bapak beneran jenderal, gimana kadang Anda minder, takut. Oh kendel bapakku jenderal ya, apalagi bapaknya presiden, wah misalnya kan. Saudaraku, jadi apalagi bapakmu itu raja di atas segala raja. Kalau saudara ada Roh Kudus dalam hidupmu, ya, ada roh Allah yang menuntun hidupmu, engkau menyebut dia Bapak, itu loh. Cirinya orang Kristen itu ya, amin. Ini pembukaan aja, saya tidak khotbah ini. Saya sedang mengajarkan tentang keselamatan, saudaraku ya. Saya lagi terus mengajarkan tentang keselamatan. Ini adalah karya Allah yang selanjutnya, di mana saya sedang mengajar tentang penciptaan kapan, tentang tangan Allah itu loh. Saya menyebut tentang tangan Allah. Sebetulnya gini, saudaraku. Saya sedikit saya kasih gambaran dulu ya. Kalau minggu lalu khotbah tentang Roh Kudus itu ya, itu gambaran gitu loh. Itu khotbah yang bicara tentang diri kita. Gimana sih penuh Roh Kudus itu? Gimana sih apa yang harus saya lakukan? Itu bicara tentang kita. Tapi ingat Alkitab ini enggak bicara tentang kita doang gitu loh. Enggak cuma bicara tentang kita saja, apa sih yang harus saya lakukan? Tapi Alkitab ini bicara tentang Tuhan juga. Apa yang Tuhan lakukan? Amin, saudaraku. Anda juga perlu belajar, ngerti apa yang Tuhan lakukan. Dalam hidup Anda terutama. Dan setelah itu Anda ngerti, sebagai anaknya saya harus bagaimana. Gitu. Lah, banyak orang berhenti belajar, paling gampang memang. Itu khotbah praktis, saya harus gimana sih jadi orang Kristen itu paling enak, paling gampang. Saya kayak kemarin gitu khotbah tinggal lewat gitu aja, itu sudah. Tinggal banyak kan kita hamba Tuhan, saya 30 tahun saudaraku pelayanan, Alkitab itu sudah makanan sehari-hari. Ya, apalagi sekarang di HP ada, setiap saat pegang HP, Alkitab ada, firman, terus, baca ini, renungkan lagi, tinggal cari tentang apa gitu. Ya, itu enak aja gitu, kalau tentang apa sih? Tapi ini saudara jangan lupa, saudara juga perlu belajar. Memang ini agak sulit sih, untuk mempelajari Tuhan itu, waduh kita ini siapa belajar Tuhan yang enggak kelihatan itu, bukan cuma enggak kelihatan, terlalu besar, terlalu akbar gitu loh. Tapi bukan berarti karena Tuhan itu besar, enggak kelihatan, akbar, sulit, akhirnya kita enggak mau belajar. Udah deh, saya enggak mau sulit-sulit, saya gampang-gampang aja, wah enggak bertumbuh nanti. Jangan sampai, saya enggak mau seperti itu. Makanya saya berusaha menggabungkan, nah kayaknya kali ini bisa kayaknya. Menggabungkan belajar tentang Tuhan sekaligus tentang diri kita, gitu loh saudaraku. Belajar tentang Tuhan sekaligus tentang kita dan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Gitu, saudaraku. Belajar tentang tangan Tuhan, itu sebetulnya saya sedang
menunjukkan atau mengajarkan istilah lain dari Tritunggal gitu loh, saudaraku. Ya kalau istilah Tritunggal terus kayaknya kan sudah terlalu biasa. Sesuatu yang biasa itu jadi klise kan. Sering kita dengar jadi klise gitu. Sebenarnya tangan Tuhan, yaitu menggambarkan tentang ada istilah Alkitab tuh menyebut tangan gitu loh. Tapi kan kita sudah diajar, ini harus ngerti orang Kristen. Kemarin kalau datang Kersel bagus saudaraku. Mbak Ani ini, gimana sih saya kadang bayangkan Tuhan itu sulit ya. Ya saudara bayangkan Tuhan itu kelihatan atau enggak saudaraku? Kan enggak bisa dilihat siapapun, apa Tuhannya bisa dilihat. Kalau dijadikan patung ya bisa loh ini itu kan patungnya itu. Tuhan sendiri, pribadinya Tuhan sendiri itu, sosoknya Tuhan sendiri, bisa lihat enggak? Lah bayangkan Tuhan itu seperti apa? Ya kan? Enggak sulit membayangkan Tuhan itu kayak apa yang enggak kelihatan gitu. Kemarin Kersel Mbak Ani bilang, kalau saya, sebenarnya itu Mas juga pernah ngomong itu kok. Kalau saya bayangkan Tuhan itu Tuhan Yesus itu aja sih gitu. Ya kan, Tuhan Yesus itu gitu. Salah enggak pastor? Sudah melakukan itu bertahun-tahun masih tanya. Kalau salah kan dari dulu-dulu gitu loh. Ya toh, salah enggak menurut saudara? Wah, Pak Asnan bilang enggak. Jadi gini, enggak apa-apa, ini praktek, ini praktis. Kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Ketika Anda membayangkan Tuhan, siapa yang Anda bayangkan? Ketika Anda membayangkan, orang Kristen kan membayangkan Tuhan Yesus gitu. Benar enggak saudaraku? Benar. Benar enggak saudaraku? Kok pergi ragu-ragu? Benar. Masalahnya gini loh, kenapa Anda ragu-ragu? Karena ayatnya loh, gak apa lah yo. Loh ada di firman Tuhan enggak gitu loh. Saudara nggak usah bingung ini boleh enggak ini anu. Kalau di firman ada, ya benar. Mana ayatnya? Banyak. Banyak ayatnya. Ayo. Ya salah satunya paling gampang ini Yohanes itu loh 14. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kan Filipus yang tanya. Tunjukkan Bapa itu. Ya. Loh, kamu lihat aku sama dengan lihat Bapa, enggak masalah itu. Apalagi waktu belajar tentang tangan kan, bayangkan tangan tangan Allah, tangannya Tuhan Yesus sedang itu kalau Yesus kalau buat mujizat kan lumpang tangan. Buat orang buta dioleskan dengan tanah, tangannya dioleskan matanya. Ya menggambar, nanti kita akan lihat. Nah, saudaraku sedikit ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kita ini sedang belajar tentang Tuhan, sekaligus belajar tentang diri kita, ya, yang diciptakan Tuhan. Sebetulnya fondasinya itu saya ngajar tentang penciptaan ya, karena kalau gini saudara, akhirnya kita kan nanti menyimpulkan, saudara nanti ada kesimpulannya. Yang dimaksud tangan Tuhan itu ternyata adalah Tuhan Yesus gitu. Nah, cuman ini harus hati-hati berpikir. Maksudnya bukan hati-hati sih. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan benar ya, dengan menyeluruh maksud saya, seolah-olah nanti jangan sampai ada tangan itu seolah-olah wakilnya Tuhan, seolah-olah yang lain gitu loh. Yang lain itu bahasa Yunani ada dua, saudaraku. Eteros sama alos. Eteros itu lain, benar-benar lain, sudah memang beda jenis. Ya, tapi alos itu lain tetapi sama. Ada kesamaan, misalnya sama murid, sama-sama muridnya. Jadi Yesus dan Bapa itu sama-sama Allah. Tapi yang lain gitu loh, aneh kan, bahasa Yunani saja yang ada, Indonesia enggak ada, itu adanya di bahasa Yunani. Ya, di bahasa Yunani ada aja. Nah, kita akan lihat itu. Apa yang dimaksud yang lain, tetapi itu sama. Gitu loh. Walaupun sama, tetapi itu yang lain. Gitu loh. Bahasa Yunaninya alos. Atau paling gampang begini, saudaraku. Kebetulan saya enggak bawa kacamata saya pas satu, saya ada dua. Saya punya dua kacamata. Nah, kalau saya nyebut kacamata yang lain, itu pakai alos, karena sama-sama kacamata, gitu loh. Tapi kalau ini heteros, heterogen itu loh. Saya bahasa Yunani ikut Yunani. Kalau Yunani yang barat, itu hanya dibaca. Orang Yunani itu enggak bisa H gitu, enggak bisa. Itu hanya itu kayak di, nek wong Jawa, hane banter, hai, hanya kenceng gitu ya. Kalau orang Yunani, Hologos itu ada hanya, tapi hembusan aja. Gak iso aku tutup wong Yunani ya. Kita heterogen itu loh, heteros. Tapi orang sana bacanya heteros, hanya nggak kelihatan hanya gitu. Heteros. Ini heteros.
Ini beda. Ini heteros, sini beda semua. Allah itu enggak heteros gitu. Kayak dewe-dewe gitu, enggak. Ya, sama-sama, mana ada contoh yang sama nih ya. Oh ini aja, ini kebetulan ada nih. Kelihatan enggak ini sedotan ini dua ini. Airnya mana? Siapa yang minum air saya di sini? Ini Esther ini ya. Wah, Esther ini. Kok ada sedotannya aja airnya hilang nih. Ini saudaraku. Ini alos, katakan alos, 1, 2, 3, sambil belajar Yunani, 1, 2, 3, alos. Ini sama-sama sedotan, tapi ada yang lain. Itu loh, alos itu, yang dipakai istilah itu di Alkitab, bukan heteros, yang lain gitu. Lah makanya kenapa saya pakai istilah tangan. Tangan ini lain enggak sama kaki ini? Sama kepala lain enggak? Tapi sama-sama tubuh saya. Gitu loh. Yesus itu walaupun lain dengan Bapa, tapi dia satu, kesatuan aku dan Bapa satu. Karena banyak orang Kristen ngaco ngelindur juga. Yesus itu ya Bapa itu, karena Yesus ngomong lihat aku, lihat Bapa, bukan itu gitu loh. Maksudnya satu kesatuan. Tapi lain. Yesus itu tangannya Bapa, firman-Nya Bapa, anaknya banyak gelarnya. Ya, anaknya Bapa, yang dimaksud firman-Nya Bapa. Tangannya Bapa. Kalau Roh Kudus itu rohnya Bapa. Kayak gitu loh ya. Lah kita belajar tangan itu seperti itu. Lah kalau kita lihat Yesus itu tangannya Allah, kalau langsung kepada kesimpulan itu nanti seperti ada seolah-olah ada Tuhan yang lain. Padahal maksud saya enggak gitu. Itu tangannya Allah yang mencipta. Ini saya mulai dari sini dulu. Nanti judulnya hari ini Kristus. Mas juga nambahi sang itu ya, memang harus pakai gitu ya, pinter bahasa Indonesia mungkin. Saya akan langsung Kristus tangan Allah. Minggu lalu kapan itu yang menyelamatkan ya. Ini nanti dalam konteks masih penyelamatan, banyak karena istilah penyelamatan, membebaskan, melepaskan. Nanti kali ini enak kita belajar, yang senang mesti menyembuhkan dan memberkati. Kristus, sang tangan Allah yang menyembuhkan dan memberkati. Nanti kita lihat, ayatnya ada, ayat. Kita lihat perjanjian lama dulu, itu tangan Allah. Ini intermezzo dikit ya, karena Joshua ini kan lagi profesi ya, setahun hampir habis kurang 2 bulanan ya. Sebagai apoteker kan harus ngambil itu. Temennya ada yang game ya, masih muda, game over, mati, meninggal. Saking berat belajar, drop. Akhirnya kan sia-sia semua pelajaran, semua usaha yang dikerjakan. Saya enggak ingin anak-anak Tuhan seperti itu. Amin. Saudara dapat kekayaan, harta yang melimpah. Wah, ternyata game. Yesus pernah mengingatkan, hei orang kaya yang bodoh. Untuk siapa hartamu itu? Kalau engkau hari ini juga aku ambil nyawamu, jiwamu. Saudara buat apa? Tapi bukan berarti kalau gitu enggak usah kerja, Pak, enggak usah sekolah, ya keliru juga itu ya. Lah kita bukan gitu, tapi intinya ini nanti kita akan lihat itu namanya prioritas. Katakan prioritas, 1, 2, 3, prioritas. Yang mana yang utama? Gitu loh. Yang paling utama, ada utama lebih prioritas lagi. Gitu loh ya. Oke, kita akan belajar hari ini tentang Kristus itu adalah sang tangan Allah. Yang kalau kapan itu menyelamatkan ya. Sebetulnya kemarin Roh Kudus itu juga bisa. Kristus itu tangan Allah yang mengurapi. Yang mencurahkan Roh Kudus itu sebenarnya cuman minggu lalu saya pikir jemaat kan terlalu banyak dikasih pengajaran nanti jenuh juga. Makanya enggak saya masukkan itu. Itu bisa, cuman nantilah sekalian saya ngajarkan. Nanti mungkin beberapa pertemuan lagi kita akan belajar tentang Roh Kudus secara khusus. Anda lebih paham nanti. Tuhan Yesus juga tangan Allah yang mengurapi. Karena Kisah Rasul 2, ini dulu aja, Kisah Rasul 2 ayat 38. Minggu lalu memang mau saya kasih enggak ya, saya kasih enggak, ini sudah sering Anda dengar. Supaya Anda ngerti, siapa sih yang mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta minggu lalu yang kita peringati, siapa sih yang mencurahkan itu? Siapa yang mencurahkan itu? Ya, kok pasal 38. Tapi sebelum ke situ, ya, lihat ayat yang ini dulu, saudaraku. Ini nyuplik dari Yoel ya. Ini yang nanti yang 36. Tetapi yang saya tunjukkan ini.
ayat yang ke aku akan mencurahkan rohku itu di mana ya? Ayat 17. Waktu itu Petrus memang waktu juga enggak cukup ya. Kenapa sih mereka kok sampai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang seluruh jadi ahli bahasa? Itu di WA Group saya jelaskan ya, di khotbah enggak sempat. Mereka saat itu juga terjadi mujizat, jadi ahli bahasa dan ahli teolog. Dia bicara dengan bahasa seluruh dunia waktu itu, saudaraku. Kan yang datang orang Yahudi segala bangsa ya, datang ke situ. Dan mereka mendengar tentang isi Alkitab yang dijelaskan tentang perbuatan Allah. Heran mereka, ya toh. Dan akhirnya Petrus berdiri mewakili teman-temannya, mencuplik apa yang terjadi ini. Mereka sampai ada lidah-lidah api turun atas kepala mereka, mereka berkata-kata bahasa-bahasa yang seluruh dunia. Dan memperkatakan hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang ajaib tentang Tuhan, membuka isi kitab suci. Begitu luar biasa, kalau sekarang misalnya teolog, ini jebolan sekolah teologi yang mana ini? Jebolan Roh Kudus, amin. Ya, Anda boleh belajar sekolah teologi kemanapun, kalau nggak ada urapan Roh Kudus, sorry Joe, sorry. Roh Kudus itu guru yang terbaik buat kita semua. Aku akan mengajar, Roh Kudus akan mengajar, menuntun, membimbing. Itu guru yang terbaik, ini buktinya kan. Dan Petrus menjelaskan, ini yang terjadi ini penggenapan dari nubuat, dari Nabi Yoel. Ratusan tahun yang lalu, apa yang dikatakan? Ayatnya disebut Rasul Petrus. Dia katakan seperti ini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan. Orang-orang ini terlalu sensitif ya, saya bercanda gitu loh, Esther nggak terima, belikan air. Gede lagi kamu ini, ini ngelogok, ini sawah ini ya, yang gini loh, yang sopan, wah gini. Ini kayak orang pas kerja di sawah terus. Nah apa-apa, tapi saya menghargai usahamu. Di sini jemaat itu luar biasa semuanya, kreatif, ini inisiatif, ya seneng. Mas Paulus pertama ke sini loh Pak, persembahannya di mana Pak? Enggak pakai persembahan, enggak tahu, saya belum jelas di sini. Persembahan itu urusan masing-masing dengan Tuhan, sampai kotaknya aja nyelempit. Biasanya nyonya kalau datang ditaruh di depan biasanya, kamu ini ngapain? Gitu. Lama-lama malu. Padahal saya bercanda aja gitu ya. Biar tahu gitu loh. Mas Paulus pertama datang nggak tahu dia gimana. Ini inisiatif sendiri, nggak ada persembahan dikasih diedarin kantong. Ya, dan saya ini bersyukur. Maaf, almarhum Pak Padu, saya ingat itu. Kita sudah mau pulang, saya waktu itu saya belum ada yang di gereja, saya mau kunci. Tiba-tiba naik sepeda, balik. Ada apa Pak? Saya lupa ngasih persembahan. Karena memang nggak dipakai kantong, bebas kamu mau ngasih, nggak urusanmu sama Tuhan. Datang loh saudaraku. Wow, saya orang luar biasa ya orang-orang sampai datang, maaf ya, mungkin jumlah kan kita mungkin ya masing-masing kan ya, seberapa semampu kita kan, enggak sebanyak itu. Tapi bela-belaan saya mau kasih untuk Tuhan itu yang luar biasa. Sampai keringetan semua Bu, karena ngejar sebelum ditutup mau pulang saya untung agak terlambat saya. Saya ingat itu loh, enggak bisa lupa saya. Bener loh itu. Sampai gitu loh Mas Paulus, tahu gitu Mas Paulus, oh iya Pak saya lupa, datang lagi ke sini, nah bercanda. Enggak, gereja enggak cari duit. Itu urusan Anda dengan Tuhan, inisiatif ini Tuhan aku berikan. Makanya ini saran saya saudara, kalau mau ke gereja doa dulu. Ya, nggak ada yang ngingetin, biar Roh Kudus yang ngingetin Anda, mau kasih berapa, mau kapan, mau nggak ngasih pun silakan. Tapi Anda datang, inisiatif gitu loh, Tuhan lebih senang dengan inisiatif gitu ya. Daripada diedarin kantong, lagi ngelamun, iya ya, bingung ngambil, cepet-cepet keliru yang paling gede. Sampai ke rumah, aduh iya ya tadi keliru, ngapain, wes tak balik caranya gitu, nggak usah, cari Tuhan. Ucap syukur gini, saudara mau datang ke gereja kan, siapkan hati gitu loh, makanya ini sekalian ngomong deh, siapkan hati Anda itu mau datang ke gereja. Tuhan aku mau mempersembahkan hidupku, seluruh hidupku, tubuhku, termasuk uangku Tuhan. Waktuku Tuhan aku mau persembahkan, jadi datang tuh bener-bener, wah untuk Tuhan dengan segenap hati, termasuk nanti persembahan. Jadi bawa doa, langsung datang ada yang saya lihat langsung masukkan apa gitu. Atau ada yang mungkin lagi nunggu berdoa nanti pulang aja Tuhan. Ya saya mau beri yang terbaik gitu loh. Jadi ngasih enggak asal-asalan. Ini urusan Anda dengan Tuhan gitu loh ya. Ini agak melenceng ke sana. Ini hari-hari terakhir akan terjadi
Aku akan mencurahkan rohku. Ya saya kok bisa melenceng ke persembahan. Itulah pendeta itu. Enggak, saya bukan itu. Cuman ini ngajarin Anda aja ya untuk memberi yang terbaik. Sesuai tuntunan Roh Kudus. Para rasul, kamu amin, mau praktek luar biasa ini. Sudah dapat bonus ini. Ini para rasul, saudaraku. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka menceritakan, menyampaikan bahwa ini terjadi karena penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Nabi Yoel pernah mendapat firman Tuhan. Tuhan pernah berfirman, aku akan mencurahkan rohku ke atas segala, rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Semua saudaraku. Gak cuma orang Kristen tok. Pak, kok para rasul tok waktu itu baru mulai. Tapi terjadi enggak segala bangsa bahkan. Kita udah belajar minggu lalu, yang datang itu ada berapa bangsa saudaraku ya? Banyak, mewakili benua Eropa, benua, ada Yunani, Roma, Kreta, itu kan daerah, ada Arab, itu Asia, termasuk Asia, Arab, Asia Barat Daya itu. Ada lagi Afrika, itu kan negara-negara Afrika juga. Datang semua. Itu terjadi setelah para rasul baru mereka, terus para murid yang lain tersebar sampai sekarang. Tapi pada waktu itu Tuhan akan mencurahkan, berarti yang mencurahkan aku ini siapa tuh? Tuhan. Nah, kita akan lihat Yesus itu tangan Allah yang mencurahkan ini. Kita lihat di dalam ayat ini tetap pasal 2, 36-nya. Ini tetap Rasul Petrus yang ngomong. Rasul Petrus mencuplik kitab Nabi Yoel, firman Tuhan tentang aku Tuhan yang akan, Yahweh itu yang akan mencurahkan. Tapi ayat 36-nya Rasul Petrus menjelaskan, karena ada jemaat namanya Paulus, jadi Paulus. Rasul Petrus menjelaskan. Jadi 38 berarti, 38. Tentang Tuhan Yesus yang 33, kok jauh banget. 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Ia ini Tuhan Yesus yang dimaksud. Ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini lagi ya, ini ada istilah tangan. Allah yang dimaksudkan Bapa, Yahweh. Punya tangan enggak, saudaraku? Allah itu punya tangan enggak? Roh, kan enggak punya. Ini kan ungkapan saja gitu loh. Wong Kristen kudu cerdas gitu loh ya. Ini ungkapan. Ya, setelah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah itu maksudnya Yesus dimuliakan naik ke sorga, ya toh. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Yesus naik ke sorga, menerima Roh Kudus, gitu loh istilahnya gitu. Menerima Roh Kudus terus maka dicurahkannya, ini Tuhan Yesus. Maka Yesus dicurahkannya. Apabila kamu lihat dan dengar di sini. Tidak pakai bila, apa yang kamu lihat. Kamu kejauhan tadi ini. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya kan ada tiupan angin keras. Apa yang kamu lihat dengar ini yang mencurahkan siapa? Tuhan Yesus setelah ditinggikan, naik ke sorga itu loh maksudnya, dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan. Oh kok yang itu, satunya sih? Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga, ya toh? Terus dia berikan Roh Kudusnya. Kalau gitu yang berikan Roh Kudus itu Bapa apa Tuhan Yesus sih? Nanti kita sebelum masuk berkat dan kesembuhan. Kalau gitu yang memberkati. Kalau gitu yang memberikan Roh Kudus itu Bapa apa Tuhan Yesus? Wah Kristen kami harus selalu itu loh doa sering kita. Bapa melalui Tuhan Yesus. Karena ini tangannya Tuhan Yesus itu, gitu loh. Nanti pendalamannya Roh Kudus berikutnya. Nah, sebelumnya ini sudah saya ajarkan. Jadi Yesus itu tangannya Allah. Kuncinya di minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Yesaya, ini ingat ayat ini ya, Yesaya 52 ayat 10. Ingat baik-baik ayat ini. Ini sudah saya sampaikan di khotbah tentang Yesus tangan Allah yang menyelamatkan. Karena ayat ini Yesaya 52 ayat 10. 52 ayat 10. Sambil dibaca saya minum
ke sawah ini ya. Gede banget ya ini. Ini mau beri yang terbaik maksudnya. Mungkin kalau ada yang lebih gede dibawa galon mungkin ya. Masa pendeta disuguhi galon ya apa? Oh, Mbak Istri. Ajaran yuk. Baca. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Tuhan ini huruf besar semua. Ya, kita panggil Bapak. Ini saya ulang-ulang biar Anda ngerti. Ya, Bapak itu telah menunjukkan tangannya. Loh, ini loh tanganku. Yang kudus di depan mata Semua bangsa. semua bangsa. Masih koma. Apa sih itu? Nah, terus? Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah. Akibatnya, maka itu akibatnya. Ketika Yahweh Bapa, iki lho tanganku. Seluruh bumi akhirnya melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Jadi maksudnya ayat ini sedang berbicara, orang itu akan melihat tangannya Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan tangannya yang kudus depan semua bangsa. Keselamatan itu akan terlihat. Nyata, melihat, delok, wis ngono lho. Keselamatan itu bisa dilihat. Dan saya sudah khotbahkan kan, Kristus buka lagi 2 minggu lalu. Sang tangan Allah yang menyelamatkan. Sudah bukti-bukti ayatnya udah banyak, enggak saya ulang. Karena sekarang saya mau fokus karena terlalu banyak ayatnya. Jadi ini bukan asal nemu ayat, enggak. Ya, asal ada satu ayat dikembang-kembangkan, enggak. Banyak. Dan masuk hari ini, Kristus itu tangan Allah yang menyembuhkan dan memberkati, ada tambahnya memberkati. Karena supaya jadi satu ini ya. Kita akan lihat ayatnya sering. Ini di sekolah teologi aja belum tentu dijelaskan ini, diajarkan ini. Oke, sebelum saya masuk kepada ayatnya, saya akan bicara gini dulu. Istilah, saya sebenarnya mau lagi merenungkannya. Saya ini mau ngatur khotbah itu bingung gini. Apa yang tak khotbahkan ini? Kalau kayak kuliah belajar enak ya, sesuai. Ini kan khotbah ini agak beda harusnya. Saya mau ngajarkan tentang arti keselamatan sebenarnya. Pelan-pelan dulu. Tapi ini butuh banyak waktu dari bahasa aslinya. Mas, hari kemarin, wah gaya waktu kersel, bahasa Ibraninya tangan. Wah buka. Ya, masih enggak, saya kalau ngomong, masih kendak. Yang bahasa Yunaninya kemarin buka Google, tahu di mana Pak kok hebat? Lihat Google, oh. Khir ya, pinter. Kalau jamak khira, ya. Jadi sampai wah hebat ini lihat. Tahu dari mana? Lihat Google. Ya kreatif juga ya cuman. Sebenarnya lihat itu yang apa? Kamus Strong itu ada, tinggal download kok. Oke, keselamatan, selamat itu saya lihat saya khotbahkan waktu topik itu ya, tangan Allah yang Yesus, tangan Allah yang menyelamatkan. Supaya saudara punya gambaran. Selamat itu bukan sekedar mati masuk surga. Maaf ya kalau itu kan ajaran semua agama itu yang dibayangkan keselamatan itu adalah selamat dari neraka, selamat dari hukuman dosa, masuk surga lah kira-kira begitu. Tapi kita coba lihat dulu, kamus Indonesia aja dulu, secara umum. Selamat itu, Indonesia ini ya luar biasa loh, nanti ternyata nyambung ini. Ya, selamat itu, saya ulangi lagi ya sudah. Pertama itu terbebas, katakan bebas, 1, 2, 3, bebas. Ini enak, kalau lupa biar ingat, pakai bahasa Jawa itu loh. Yang di Indonesia kan juga, luput, 1, 2, 3, luput. Dulu saya pernah ngajar, bahasa Yunaninya dosa itu amartia. Kalau orang Barat pakai hamartia, tapi kalau orang Yunani enggak bisa hamartia. Jadi hilang amartia. Amartia itu artinya apa? Luput. Meleset dari sasaran. Bahasa Jawa kan enak, menjelaskan meleset dari sasaran. Cuman satu kata cukup, luar biasa loh bahasa Jawa itu kuno. Luput. Jadi kalau Anda luput, Anda berdosa. Dosa itu luput. Luput dari apapun luput. Luput. Meleset dari sasaran, tidak kena sasaran. Sasarannya Tuhan tentunya. Ini loh, luput. Lah, selamat itu ya gitu, luput. Meleset, tapi meleset luput dari apa? Nah, ini ya kalau kita langsung dosa, ini ditarik dulu. Terbebas atau luput dari bahaya, ini kamus Indonesia. Malapetaka, bencana, luput. Ada bencana, luput, selamat. Ada tabrakan beruntun, wush, luput.
Selamat kan? Selamat aku. Bencana, malapetaka bahaya, terhindar dari bahaya. Tidak kurang suatu apa, tidak mendapat gangguan kerusakan, luput dari rusak. Itu selamat, saudara. Sebelah kesambar petir kabeh, jedar luput petir. Luput satu tok selamat tahu itu. Jadi gampang ingatnya. Arti kata, tapi memang betul itu nanti di Yunani ya ada. Soteria itu selamat itu artinya luput. Apa saudaraku? Luput, hampir sama dosa ya. Dosa itu luput dari sasaran, ini luput dari bahaya. Cuma nanti kalau kita hubungkan dengan keselamatan rohani, luput dari neraka. Ya kan luput, harusnya masuk neraka. Tidak binasa, luput dari kebinasaan yang kekal, itu kan luput. Masuk surga, itu selamat itu loh. Gampang kan inget-ingetnya, luput. Sehat, lah ini Kamus Indonesia loh, KBBI. Sehat, selamat itu artinya sehat. Katakan sehat, 1, 2, 3, sehat. Jadi kalau Anda percaya enggak sudah diselamatkan oleh Tuhan? Anda luput dari api neraka. Anda luput dari bahaya bencana. Nanti kita akan lihat. Saudara bayangan kita selalu ke surga lu yo lumayan rodok suwe lah ngenteni. Lu selama di dunia iki lho, ngapain aja gitu loh. Ngapain lain supaya Anda ngerti gitu loh. Luput. 2, sehat. Selamatkan Tuhan. Aku dikasih sehat sama Tuhan. Iya loh. Mas Paulus ini ya ngalami sendiri kan, kenapa jadi mereka masih mempertahankan nama Balinya ya sebagai budaya, enggak apa-apa. Saya juga nama Jawa. Agung itu nama Jawa bukan, Pak? Enggak tahu ya. Enggak, ada yang masih mempertahankan budaya, enggak apa-apa, itu budaya aja. Putu pakai T ya. Putu, siapa lupa? Agus dulu ya, Putu Agus. Nama Kristen yang masuk Paulus. Yang belakang siapa saya lupa, panjang banget. Adi Putra, kurang 1 loh saya. Lupa terus belakangnya. Beliau ini keluarga besar asli Bali Hindu. Tapi karena keluarganya ngalami mujizat, saya tidak sebutkan lah mujizat, karena memang agak itu ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Mujizat disembuhkan Tuhan. Selamat, sehat, sembuh. Yang luput tadi Pak, luput 1. Ini sekarang yang kedua, arti kedua. Jangan luput itu arti pertama Pak. Ini yang kedua enggak apa-apa. Ingat berarti, luput aku, selamat itu. Sehat. Disembuhkan. Langsung satu keluarga percaya Yesus. Anak-anaknya, sekarang kakaknya, bahkan ibunya dulu yang menentang ya, ibu nenekmu. Akhirnya terima Yesus juga. Selamat. Ya, tapi intinya ngalami kesehatan. Jadi selamat itu juga artinya sehat. Ini ada lagi yang ketiga. Ini Kamus Indonesia, menurut saya luar biasa. Ini diurapi benar yang nulis ini. Nanti yang di Kamus Yunani Ibrani juga 3. Jangan luput-luput terus Pak ya. Nomor 1, luput, sehat. Nomor 2, nomor 3, tercapai maksud, tidak gagal. Atau sukses lu. Kan tercapai maksud, sukses itu kan tercapai maksudnya, sukses. Kuliah, orang kuliah maksudnya yang dicapai apa saudaraku? Drop out? Enggak kan? Orang bisnis yang mau dicapai kan? Bisnisnya maju lancar, itu selamat itu artinya. Tercapai maksudnya, tidak gagal. Amin saudaraku? Loh ini kamus bahasa Indonesia loh bisa seperti itu. Bacaan saya ini banyak, yang HP ini isinya lengkap ini. Kamus Ibrani, Yunani, Indonesia, kamus Jawa yang belum saya masukkan ini. Saudaraku lihat, artinya selamat itu luar biasa. Saya mau tunjukkan Tuhan itu penyelamat, juru selamat. Itu saya khotbahkan kan, akulah juru selamat. Tidak ada yang seperti aku, memang tidak ada. Ya, dia penyelamat kita, dia yang membebaskan kita dari bahaya, meluputkan kita tadi, menyehatkan kita, membuat tujuan kita tercapai, tidak gagal. Dan yang keempat, itu ucapan, doa. Jadi ketika Anda berbicara doa, ucapan atau pernyataan yang mengandung harapan supaya sejahtera, beruntung, tidak kurang suatu apa.
Ya, ketika ini contohnya, ia kawin banyak handetolanya memberi ucapan selamat kepadanya. Jadi sebagai ucapan, doa. Jadi ketika Anda berkata selamat, itu Anda sedang berdoa. Supaya orang ini luput, sehat, sejahtera. Langsung praktek. Selamat apa? Meh kawin lagi. Mau nikah lah, selamat apa ini? Nomor 5, ini luar biasa nih. Saya ini sampai, waduh ini, tisu saya di sini. Ini aja khotbah pakai kamus Indonesia aja udah luar biasa ini, inspirasinya. Nomor 5, pemberian salam. Tapi ini ya karena pengertian sana ya insya Allah mudah-mudahan, kalau kita enggak mudah-mudahan ya. Bagi Yesus hanya ada ya dan amin. Itu Alkitab loh. Orang Kristen ojo, insya Allah itu bukan kita. Kalau kita, saudara insya Allah selamat. Oh, di dalam Kristus kita pasti selamat, amin. Ya dan amin, itu loh ya. Jadi pemberian salam, mudah-mudahnya enggak saya baca nih, ya. Supaya saya ganti dalam keadaan baik, sejahtera, sehat dan afiat loh. Melok bocor, bener ya kan? Ya terbukti kan saya enggak ngarang kan itu. Sehat afiat, DSB itu apa? Contoh. Selamat datang, selamat jalan, selamat malam. Selamat pagi, siang, selamat tahun baru. Artinya memberi selamat datang. Supaya kedatanganmu ini dalam keadaan baik-baik. Itu sebenarnya sedang memberikan selamat datang. Sekarang mulai belajar ngerti ya. Jadi ketika Anda berbicara selamat datang, itu Anda sedang memberikan doa. Anda sedang berharap datanganmu ini sehat, pulang nanti sehat. Amin saudaraku, seperti itu. Contohnya, selamat berbahagia, semoga mendapat kebahagiaan. Selamat berjumpa, mudah-mudahan, kok ada mudah-mudahan semua, kita selamat berjumpa, supaya selamat atas perjumpaan ini. Saya berdoa, kamu selamat melalui perjumpaan kita ini. Jadi ini kata-kata ini bagus sekali loh saudaraku, selamat itu. Kita tidak perlu ganti dengan kata yang lain lah. Ya, selamat siang saudara-saudara, selamat siang saudara-saudara. Itu saya seolah-olah sedang menyampaikan salam juga doa. Supaya siang ini Anda luput, Anda sehat, Anda sejahtera siang ini. Amin. Itu loh saudara. Amin. Sekarang biasakan ya kita orang Indonesia ya. Enggak apa-apa. Bahasa Indonesia aja luar biasa. Selamat berjumpa. Perjumpaan ini membawa kebahagiaan buat kita. Itu pengertiannya begitu ya. Selamat berpisah ini ada nih, Pak. Apa? Ada ya, Sabtia. Selamat berpisah. Tapi mudah-mudahan itu kita hesek ya, karena dalam Kristus enggak ada mudah-mudahan. Selamat berpisah, kiranya, wah ini ganti ya. Nanti mau. Selamat berpisah, kiranya selamat atas perpisahan, selama perpisahan ini. Kamu pulang ke rumah, selamat, aku pulang ke rumahku juga ada kata selamatnya ini loh. Luput, sengiling luput, sehat, sejahtera, tercapai, sukses. Oleh itu bertiga sukses. Indonesia, sukses. Pulang, sukses. Aku pulang ya sukses. Lu itu selamat. Nanti pulang ngasih selamat satu dengan yang lain. Amin. Nanti kita pulang ngasih selamat satu dengan yang lain. Amin. Tapi bukan seperti rutinitas kebiasaan. Dengan kesadaran. Mbak Sri, selamat. Apa kemarin? Punya anak itu loh, Pak. Selamat. Apa? Pakai selamat, bingung selamat toh ya. Kamu punya anak, anakmu diberkati, anakku juga. Oh, gitu kan. Selamat menempuh hidup baru, misalnya orang menikah kan. Kita sedang memberikan doa, ucapan, harapan, hidupmu baru bersama pasanganmu. Aku nanti ketularan juga dong, masih juga paling sering, selamat ini. Kamu doakan orang loh itu. Keleng-keleng dia. Kamu masa enggak ngimani? Sana enggak ngimani urusan dia, kamu yang ngimani gitu loh. Ya maksud saya begitu gitu. Gitu saudara. Jadi kasih selamat nanti satu dengan amin ya, selamat apapun itu. Itu ada contohnya banyak itu loh. Selamat bahagia, selamat berjumpa, selamat berpisah, selamat datang, selamat jalan, mudah-mudahan selamat, kiranya selamat di perjalanan. Selamat malam loh. Selamat malam itu ada maksudnya. Ini Indonesia ya. Bacaan mudah-mudahan kita ganti kiranya. Ayo Mbak Septi. Selamat malam artinya apa? Ajo mudah-mudahan ganti kiranya. Kita orang Kristen enggak mudah-mudahan. Kiranya malam ini selamat. Selamat malam, selamat siang. Siang ini kita selamat semua. Luput, sehat, sukses semua siang ini.
Dan Allah kita Allah juru selamat, penyelamat kita semua. Amin. Nah, oke. Itu bahasa Indonesia. Terus bahasa Yunani. Apa Pak Hari sudah dibuka? Soteria, katakan 1, 2, 3. Soteria. Kalau orang barat soteria, ini ada perbedaan karena Italia tidak usah bahas itu ya, perbedaan. Soteria itu artinya soteria itu bahasa kata benda ya, itu artinya nanti kamu ada enggak di situ? Enggak punya kamusnya ya. Kamus Yunani ada Mbak Septi? Well, di Inggriskan ini. Welfare itu sejahtera. Prosperity, makmur. Deliverance, bebas, luput tadi ya. Preservation, lestari. Memang Indonesia lumayan lah. Ini Yunani lebih ganas lagi, lebih ngeri lagi, artinya lebih dahsyat ya. Langsung welfare, sejahtera, prosperity, artinya selamat itu. Nanti saya tunjukkan ayatnya, ini enggak asal gitu loh. Prosperity, makmur, jadi Anda selamat itu Anda makmur. Deliverance, Anda bebas, luput tadi. Preservation, lestari. Apa ya, lestari itu gini, awet. Lestari alamku, lestari desaku. Lestari hidup Anda, berkat Anda lestari, mau kesehatan naik turun, itu selamat itu enggak gitu. Kesehatan enggak naik turun. Ya. Lestari. Lestari. Salvation, ini keselamatan, penyelamatan, safety, aman. Safety, keamanan. Itu kata bendanya, kata kerja sozo. Sozo, katakan 1, 2, 3. Sozo. Ya. To save, menyelamatkan artinya menyelamatkan artinya. Nah, menyelamatkan itu macam-macam. Rescue itu pertolongan, ngasih pertolongan, melepaskan, menolong. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan Anda, Tuhan sedang menolong Anda gitu loh. Terus preserve, melestarikan, Tuhan melindungi, melestarikan hidup Anda. Heal, ini kamus, menyembuhkan. Cuman Mbak Septi tidak saya ngikuti yang ini. Tadi Indonesia bisa. Heal, menyembuhkan. Ketika Tuhan menyelamatkan, akulah juru selamatmu, aku juga penyembuhmu. Ada ayatnya kan di Mazmur. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Itu bahasa Inggris. You are the Lord, that healeth thee. You are the Lord, my healer. Kaulah penyembuh, penyelamat, penyembuh. Jadi kalau Anda selamat, Anda sembuh, Anda sehat. Haleluya. Kita lihat ayatnya sekarang. Belum buka ayat tentang ini ya saudara ya. Saking banyaknya saya harus pilih ini. Saya pilih ya. Mana ya enaknya. Ini yang milih ini yang bikin lama. Gini, ini aja. Orang Kristen usahakan tiap hari Anda doa syukur. Baca ini, Mazmur 118. Baca 14 terus loncat 21 biar enggak terlalu lama. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Kita sering nyanyi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita sering nyanyi, mbuh artine opo itu. Iya. Ia telah menjadi keselamatanku. Tadi ingat artinya selamat itu apa? Ia telah menjadi keselamatanku, yang menjadi kesehatanku, yang menjadi suksesku, yang menjadi keluputanku, luput dari opo iki. Ia yang menjadi harapan-harapanku segala macam. Terus 20 berapa tadi satunya? 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Saya mau tekankan Tuhan itu bukan cuma menyelamat kita, ini loh, luar biasa. Menjadi keselamatanku. Keselamatan itu jadi. Bisa bayangkan enggak? Keselamatan yang luput, sehat, ini Indonesianya dulu aja, sembuh, termasuk kalau Yunani saya lengkapi aja, enggak usah sendiri-sendiri ya. Luputnya sama, sehat sama, sembuh, sejahtera, sukses tadi. Preserve, lestari, jadi, ya toh, engkau telah jawab aku dan jadi keselamatanku. Itu terjadi karena ada Tuhan dalam hidup kita. Dia itu kesembuhan. Dia, ini kadang ini nggak ada di ajaran lain.
Gini loh, ada mudeng enggak ya maksud saya. Kalau gini, ini ada orang sakit sembuh gitu ya, itu kan berarti ada kejadian kesembuhan. Ini bukan sekedar itu, saudara. Tuhan itu adalah kesembuhan. Ini coba. Tuhan itu adalah sukses itu. Jadi Tuhan bukan cuma memberi. Maaf kalau ilah lain, Tuhan memberi sayang, memberi kasih. Tuhan memberi kasih dan ngasih kasih sayang. Itu manusia juga bisa. Saya bisa menyayangi Anda, saya bisa mengasihi Anda. Tapi Alkitab enggak ngomong gitu. Allah adalah kasih. Allah itu adalah, kasih itu adalah Allah. Kesehatan itu adalah Allah. Bukan cuma punyanya Allah, miliknya yang diberikan itu adalah. Keselamatan Allah itu. Ratu angel ya. Keselamatan gini loh, Tuhan itu adalah. Ya memang sumbernya. Tapi ini bukan sekedar sumber, adalahnya, beingnya. Saya adalah manusia. Tidak bisa tidak, saya bukan kucing, bukan ketek, bukan bedas, munyuk. Saya adalah manusia. Adalah, ya inilah jati diri saya. Allah adalah keselamatan. Dan Allah ketika kita menjadi anaknya, berseru ya apa, Allah hadir dalam hidupnya, masuk dalam menjadi keselamatanku. Kalau Anda ngerti, luar biasa hidup nanti. Wis, butuh apa aku? Ngono kabeh, adalah ya. Itu adalah aku ini. Kan itu adalah Bapa dalam aku yang menjadi aku. Ya nanti lain kali ada belajar itu ya, kesatuan dengan Allah. Itu ada topiknya sendiri, kalau saya bahas itu nanti mumet tambahan ya. Wis dilek ini dulu aja ya, sampai ini sih ya, didulang 1 sendok dulu. Nanti itu ada kesatuan dengan Allah. Itu makanya itu gampang, makanya di dalamnya Alkitab itu ya ini iki. Satu lagi. Endi mau? Ini luput ini, 108 ayat 6, Mazmur. Lu banyak banget tanya-tanya apa, saya harus milih gimana ini. Kalau ngajar enak, situ baca, dijelasin, ini enggak bisa, waktu juga. Mazmur 108 ayat 6. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Senan kan ingat luputnya, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Ini lihat ada semua yang saya ajarkan konteks istilah-istilahnya, ada tangan kanan, selamat, luput, ini kan satu bagian. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Bapak sayang enggak sama anaknya? Seperti Bapak sayang anaknya. Apa yang menjadikan Anda yakin bahwa Allah mengasihi engkau? Maaf loh, kalau ajaran agama lain, Tuhan sayang sama saya karena saya menyembah Dia. Tuhan sayang sama saya karena saya beramal. Tuhan sayang sama saya karena saya berusaha dengan melakukan apa yang Dia mau, beribadah segala amal ibadah. Kalau Kristen beda. Kenapa kamu yakin Tuhan sayang sama kamu? Karena Dia Bapakku. Alkitab ngomong, Bapak mana yang tidak sayang kepada anaknya? Yesus sendiri ngomong. Makanya kita nyanyi, seperti Bapa sayang anaknya. Demikian, kalau di dunia ini ada Bapak yang tidak sayang anaknya, itu dunia. Tapi Bapak kita di surga, Bapak yang sempurna, sayang kepada anaknya. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Ini bicara Bapak ngomong, anaknya ini harus luput. Karena aku sayang sama kamu, kamu harus luput. Makanya Joshua ini saya kuliahkan sampai tinggi. Ini yang punya anak ya, saudaraku ya. Makanya saya doakan siapa? Sri. Saya berikan, enggak tahu masih ingat enggak itu. Jangan lupa gizinya, kasih yang terbaik untuk pertumbuhannya. Ya. Kasih pendidikan yang terbaik, sekolahkan yang terbaik menurut kamu loh ya, yang terbaik. Jangan bukan menurut orang kan. Terus kasih impartasikan iman, kasih iman. Itu lengkap. Jadi enggak cuman jasmani aja, tapi gizi juga perlu. Saya waktu Joshua itu istri saya saksinya. Gaji saya habis hanya untuk beli susunya Joshua. Ada seorang, saya kan waktu itu masih jadi full timer lah di gereja, ya ikut pelayanan lah, pasti pendeta PDP ya, pendeta bantu. Pendetanya mau belikan saya susu anak saya. Susunya apa gitu loh pikirnya. Kaget lihat susunya mahal. Saya sempat ditegur. Kamu ini loh kok beli susu kan yang murah aja, sebut merek gitu ya.
Enggak tahu ya, oke lah orang bisa menilai. Cuman saya kepingin kasih yang terbaik yang bisa. Sekolah, saya sempat tanya, di Mojokerto ini, saya kan bukan orang sini, orang Surabaya. Sekolah yang paling baik apa? Ini, saya sebetulnya untuk promo kira. Saya masukkan, ya uang saya habis sebenarnya. Kuliah pun saya pengen yang terbaik, ini contoh. Itu karena saya yang manusia aja bisa seperti itu, apalagi Bapak di surga. Lebih, masih ngasih yang terbaik. Gitu loh. Luput, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu. Ini Tuhan, ini doa, selamatkan dengan tangan kananmu. Ini nabi yang doa, ini nabi. Jadi ini suatu pesan pewahyuan. Tuhan menyelamatkan, kita sudah belajar ya dengan tangannya. Tadi Yesaya 52, tangan kananku kuperlihatkan, tangan kemuliaanku, tangan kekudusanku perlihatkan. Keselamatan ya dilihat oleh bangsa-bangsa. Ini bicara Yesus. Selamatkan aku dengan tangan kanan. Luput, selamatannya kan luput tadi. Terluput supaya selamat. Ini ada kaitannya. Jadi tidak ngawur, bahasa Indonesia benar. Sesuai dengan ya kamu, kalau salah kan seluruh Indonesia jadi salah. Selamat, luput dengan tangan kanannya. Luput dari apa saja. Ya kita cepat ya. Kita lihat Tuhan Yesus ini adalah tangannya Allah. Aku tangannya Allah, aku Bapa satu, aku dan Bapa satu. Yesus yang melakukan semua yang dikerjakan oleh yang Allah kerjakan. Kita lihat dulu, tangan Allah ini enggak asal, tangan Allah penyembuh, cepat ya. Yesaya 29:18, ini banyak ayatnya, saya usahakan dengan cepat. Yesaya 29:18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Itu nanti konteksnya biar cepat ya, baca sendiri. Itu keselamatan dari Allah. Itu nanti bicara tentang keselamatan yang dikerjakan Allah itu. Jadi gini loh, Allah itu menyelamatkan umatnya, yang terjadi itu orang tuli mendengar gitu loh. Ada hubungannya dengan kesembuhan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Gitu loh. Satu lagi ini sudah saya khotbahkan ya, di tentang tangan Allah yang menyelamatkan. Yesaya 35 ayat 4 dan 6 sampai 6, cepat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ia sendiri datang menyelamatkan engkau. Tuhan datang menyelamatkan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dikecilkan. Akan dicelikan. Pada waktu itu mata orang buta jadi kecil loh, jadi celik itu buka loh, melek, melotot. Ketika Allah datang menyelamatkan, orang buta jadi melihat. Terus akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Untung nggak dicekik ya kamu membacanya. Mata orang buta akan dicekik, wah. Dicelikkan. Oh, telinga orang tuli akan dibuka. Siapa yang coba seluruh nabi lah, tercatat seluruh nabi dari zaman ke zaman. Siapa yang lakukan seperti ini? Mata kecelik tadi, tercelik, tuli mendengar. Terus baca lagi. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang lumpuh berjalan. Siapa yang nabi mana? Coba sebut orang nabi kan punya sendiri-sendiri apa punya kreativitas. Mujizat masing-masing gini-gini. Padahal nabinya nggak ada mujizat sama sekali padahal. Ini loh, ini jelas menunjuk siapa. Ini kitabnya orang Yahudi loh, ini bukan kitab kita. Orang Yahudi cuma tegar tengkuk aja menolak Yesus. Orang lumpuh berlompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Siapa yang membuka mulutnya orang bisu? Ya apa? Terus sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini bicara berkat, gitu loh ya. Kiasan tentang siapa yang lakukan itu? Tuhan Yesus. Coba cepat ya, Ulangan 32:39. Tanah pasir yang hangat. Ulangan 32 ini sudah, nggak usah panjangan. Ulangan 32:39. Lihatlah sekarang bahwa akulah, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. La ilaha illallah. Oh iya, bahasa Arabnya sama, itu kan cuman bahasa Arab.
Ini kan bahasa Indonesia. La terus? Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah menemukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Aku telah meremukkan, tetapi aku pula yang menyembuhkan. Ini semua sembuh. Terus. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Melepaskan dari tangan, luput. Tuhan ini yang memegang seluruh kehidupan. Dia bisa, nanti saya akan khotbah satu topik khusus, tidak tahu Tuhan kasih di hati saya. Dengar baik-baik, dengar judulnya aja, saudara bawa doa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Dia berkuasa memberi, dia juga berkuasa ngambil. Hati-hati loh, saudaraku. Ini karena Tuhan negur saya. Tuhan kasih firman, Tuhan bisa beri, Tuhan bisa ambil. Saya ada pesan Tuhan yang memang saya lagi doa, saya tahan itu. Ini supaya saudara setia. Saya ngomong bukan untuk nakut-nakuti. Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa ambil. Hati-hati. Itu Ayub yang ngomong. Dia berkuasa memberi. Banyak contohnya, Saul diberi jadi raja, karena tidak setia, diambil. Dikasihkan Daud. Hati-hati, saudara kalau dipercaya Tuhan hari ini, dipercaya apapun, materi. Kalau saudara tidak setia, Tuhan beri, Tuhan bisa ambil. Hati-hati loh. Tuhan kasih Anda kepinteran, sombong, ambil. Supaya ini nanti ada penjelasannya. Ini biar takut dulu aja, kadang-kadang gak pedih semacamnya. Sembrono. Dulu tidak punya pasangan, Tuhan kasih Anda pasangan. Tuhan bisa ambil pasanganmu. Semua itu dari Tuhan. Kalau kau ngandalkan, saya ngotot. Makanya Tuhan kasih engkau pelayanan misalnya, nggak setia. Walau pelayanan di desa, Tuhan bisa ambil. Kalau kamu nggak setia perkara kecil, Tuhan tidak akan percayakan perkara besar. Hati-hati ya. Makanya Tuhan yang meremukkan, Dia juga yang menyembuhkan. Ya Mas Heru ya. Tuhan yang meremukkan, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari tanganku. Oke, Ayub 5 ayat 18. Jadi arti keselamatan itu kan tadi kan sehat, sembuh, segala macam. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Tapi tangannya yang menyembuhkan pula. Tangannya menyembuhkan, tangannya menyelamatkan. Dibicara tentang Tuhan Yesus, siapa yang menyembuhkan? Terus Yosia, nah enggak usah. Sekarang kita langsung ke Tuhan Yesus, cepet ya. Markus 7:37, ini rangkumannya tentang Yesus. Apa yang dikerjakan Yesus, benarkah Dia tangan Allah itu? Yang menyembuhkan itu. Yang menyelamatkan dalam arti sembuh, sehat. Kita lihat sembuh dulu ya. Saya cuma 2 aja ya. Sembuh, jadi tangan Allah yang menyembuhkan dan tangan Allah yang memberkati. Jadi saya paket, tangan Allah yang menyembuhkan dan memberkati Tuhan Yesus itu. Apakah Tuhan Yesus tangan Allah yang menyembuhkan? Lihat Markus 7:37. 37 bukan 27. Mereka takjub dan tercengeng dan tercengang dan tercengang dan berkata, asik gini biar melek semua. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tuhan Yesus buat itu. Terus Markus 5:23. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Ini Yairus ya, pernah didramakan sama Mas Heru. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Supaya ia selamat. Ini sudah mati atau belum? Hampir. Berarti sekarat, dying, hampir mati, teler, sakit. Supaya dia selamat. Berarti artinya selamat ini bener kan? Berarti nggak ngarang kitab. Kamus Indonesia, kamus Yunani, artinya selamat itu sembuh. Ya supaya dia selamat. Padahal sakit yang sembuh dan tetap hidup lah, ini baru hidup. Oke, sebenarnya saya mau, sudah usah ngomong tangan. Ini tangan ini terjemahannya kurang tepat. Ini harusnya jamak. Jadi dramanya akhirnya Mas Heru, kamu waktu drama letakkan 1 tangan apa 2 tangan? Waktu itu drama. 1 lah. Ini tas kiras. Tas kiras itu kir itu 1. Kiras itu jamak. Tadi
2 tangan. Saya baru ngecek Yunaninya, walah. Jadi Tuhan Yesus itu meletakkan 2 tangan, ngono lho. Tapi gak apa-apa, gara-gara ini gak mlebu surga ya gak salah. Ini adoh nyawa, gak masalah. Oh salah, tafsirannya aja lho. Jadi engkau meletakkan kedua tanganmu kalau tangan-tanganmu gitu ya. Kan luru masuk. Ya wis ikulah. Markus 5:34. Artinya selamat itu sembuh. Dan Yesus lakukan itu. Ini yang didramakan oleh Mbak Lili. Ayo Markus ya. Maka katanya kepada perempuan itu. Kamu perannya apa? Perempuan itu, perannya jadi perempuan apa? Sakit pendarahan selama 12 tahun, tidak sembuh-sembuh, habis kesehatannya, habis hartanya, karena orang kaya jadi miskin, berobat kemana-mana tidak sembuh. Habis semua. Terus dia punya asal jamah ujung jubahnya. Dia berdesak-desaan ketika dengar Yesus lewat itu. Akal jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Punya iman yang luar biasa. Apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terus selanjutnya, maka sembuhlah perempuan itu ya, gak usah dibaca. Berarti selamat itu artinya, loh ini loh, hei anakku, imanmu telah, yang dimaksud menyelamatkan ini apa? Luput dari truk tronton, luput dari sambaran petir, artinya apa? Selamat sembuh. Hei anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau, kan bahasa lainnya gitu. Selamat itu sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Oke. Ya. Jadi ini sembuh ya. Sekarang sudah nggak usah dianu lagi ya, nggak usah diragukan bahwa yang dimaksud Tuhan yang menyembuhkan. Karena gini saudaraku, tidak ada yang coba baca dari segala zaman. Sebenarnya saya sudah siapkan ayatnya sih, nanti saya cari malah repot ya. Tidak ada orang yang buat siapapun manusia, nabi siapapun, bahkan malaikat sekarang buat mujizat seperti Tuhan Yesus. Karena dia tangannya Allah yang menyembuhkan. Itu nanti saudara bisa lihat Yohanes 9, orang yang buta sejak lahir. Ya, coba kita lihat, cepet ya. Ini sembuh nih biar tuntas ya. Ayat Yohanes 9, ayat 37, enggak salah, 37 ya. 33. Ayatnya 32. 32 aja, biar cepat. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang meletakkan mata orang yang lahir di buta. Buta. Iya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar. Cari mana? Zamannya Yesus. Bahwa ada orang yang memelekkan mata orang buta yang lahir buta. Dari dulu sekarang. Makanya ini bukan mujizat itu kan khas. Enggak, dari dulu sekarang enggak ada. Tuhan sedang berbicara, Yahweh sedang bicara, ini loh Yesus di tanganku ini. Oke, satu lagi tentang mujizat, supaya ini benar-benar kuat, kokoh dalilnya tentang Yesus. Lukas 4 ayat 27. Selain ini kita bicara berkat, cuma 1-2 ayat selesai. Lukas 4, 27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dilahirkan. Tidak pernah ada mujizat orang kusta tahir. Sembuh atau tahir. Terus? Selain daripada Naaman, orang Syria itu. Cuman Naaman saja orang Syria, itu karena Tuhan punya rencana. Tidak ada. Tapi zamannya Yesus, ombyoan orang kusta sembuh, orang buta melihat, orang tuli mendengar, sembuh. Kristus tangan Allah yang menyembuhkan. Amin saudaraku. Yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Yang terakhir ini, dia adalah tangan yang memberkati kita. Mazmur 86 ayat 1-3. Doa Daud. Sedangkanlah telingamu. Sendengkanlah telingamu. Sendengkan itu seperti ya dengarkanlah gitu ya telingamu. Arahkan telingamu. Ya Tuhan, jawablah aku. Ya Yahweh, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Sengsara dan miskin aku. Kalau saudara sengsara, saudara miskin, tidak usah sumpeng, tidak usah susah, tidak usah sana sini. Cari Tuhan,
berseru pada Tuhan, sendengkan telingamu. Aku ini sengsara dan miskin. Ayat 2, saudaraku. Ini bagian dari keselamatan. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Selamatkanlah. Loh, ini minta keselamatan. Dalam kondisi apa? Orang yang selamatkanlah hambamu ini, yang percaya ini, yang kau kasih ini. Dia sedang berdoa dalam keadaan apa, saudaraku? Sengsara dan miskin. Ayat 1 tadi loh. Berarti selamat itu dia sedang berdoa, selamatkan aku. Dengan kata lain dia sedang berdoa, berkati aku ya Tuhan. Gitu loh ya. Berarti arti selamat itu salah satunya tadi kita sudah belajar kan. Artinya berkat. Berkatilah aku ya Tuhan. Ayat 3 ini penting ini, terakhir ini. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah berseru aku sepanjang hari. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Aku berseru sepanjang hari lah. Masalahnya yang sengsara, miskin, yang susah, penderitaan, bergumul ini sudah enggak sepanjang hari. Berseru-seru pada Tuhan, berdoa siang malam, mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sayang waktu ya. Tapi hari ini kita sudah belajar, saya sudah tunjukkan Allah kita. Di dalam Yesus Kristus, tangannya yang menyelamatkan, menyembuhkan, artinya menyembuhkan, meluputkan tadi. Apa saja tadi, jangan lupa saudaraku. Kalau Tuhan itu menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus ya, iman kita pada Yesus. Yang paling tadi kan banyak mujizat disembuhkan. Anda ini belum bicara surga, itu kan masih nanti. Loh selama di dunia itu lo masuk dikelelerno sama Tuhan. Makanya Tuhan itu enggak akan membiarkan kita. Dia bukan hanya mencipta terus lepas tangan, sudah terserah kamu masing-masing ya. Kalau kamu mengikuti firman-Ku masuk surga, enggak celaka, enggak. Dia juru selamat kita. Dia luputkan kita dari bahaya. Dia sembuhkan kita. Dia sejahterakan kita. Dia, waktunya enggak cukup, nanti ada sukses. Itu termasuk arti selamat tadi, saudara. Tapi kita belajar hari ini, 2 saja dulu. Dia sembuhkan kita. Yesus penyembuh. Dia yang memberkati kita. Selamatnya Tuhan memberkati kita. Sengsara dan miskin aku. Berseru pada Tuhan sepanjang hari. Tuhan selamatkan hambamu yang percaya kepadamu ini. Yang mau percaya ini, yang kau cintai ini. Selamatkan aku. Dengan kata lain, percaya Tuhan akan memberkati. Sengsara dan miskin ini. Tuhan akan tolong. Karena arti keselamatan juga ditolong. Percaya pertolongan Tuhan saudaraku. Amin. Indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Kita akan perjamuan kudus. Tolong, ini kebetulan bajunya kembar nih. Mbak Anik sama Pak Hari. Bisa. Nah, apa perempuan di sini juga melayani. Kotaknya bisa diberikan. Oke.